no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Demi perkuat skuad U20, Sintayong nekat jemput pemain keturunan di Belanda. Pelatih Sintayong sudah membuat program baru bagi Timnas U19 Indonesia. Dengan agenda Timnas U19 Indonesia yang padat, Sintayong lantas bergerak cepat. Sintayong sudah merencanakan TC atau pemusatan latihan bagi Timnas U19 Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, ia ingin agar TC Timnas kembali dilakukan di luar negeri. Kali ini, Sintayong membidik negara Eropa sebagai tempat TC Timnas U19 Indonesia. PSSI memilih lebih memprioritaskan Belanda sebagai tempat untuk menggelar pemusatan latihan atau TC bagi Timnas Indonesia U19, yakni sebagai bagian dari persiapan menghadapi Piala Dunia U20 2023. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, di mana menurut Iryawan, PSSI sebetulnya sudah mempertimbangkan 3 negara di Eropa yang akan dijadikan lokasi TC Timnas U19. Selain Belanda, 2 negara lainnya adalah Spanyol dan Portugal. Namun Belanda menjadi prioritas karena PSSI dan pelatih Sintayong mempunyai agenda tersendiri. Itu disebabkan agar TC Timnas U19 bisa diikuti sejumlah pemain keturunan yang ada di negeri kincir angin. Karena seperti yang kita ketahui, jika di Belanda banyak terdapat pemain keturunan Indonesia yang tersebar di beberapa klub besar Belanda. Sebelum Piala AFF U19 2022, pada bulan lalu 3 pemain keturunan sempat mengikuti TC di Jakarta, yakni Jim Kruk, Kai Boham, dan Max Christopher. Walau mereka akhirnya tidak masuk ke dalam tim. Sintayong sebelumnya menginginkan TC Timnas U19 dilangsungkan pada September atau setelah mereka mengikuti kualifikasi Piala Asia U20 2023. Timnas U19 akan menjadi tuan rumah pertandingan di grup F. Garuda Nusantara bakal bentrok dengan Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste di babak kualifikasi ini. Ajang ini sekaligus menjadi babak kualifikasi menuju Piala Dunia U20 2023. Hasil apapun tidak akan memberikan pengaruh bagi Indonesia karena menyandang status sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Sintayong terapkan strategi ala Pep Guardiola. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong membongkar soal gaya main favoritnya sebagai seorang pelatih. Dia mengaku senang menggunakan pemain yang gemar bergerak di daerah lawan mirip gaya Pep Guardiola, di mana dia mengaku gemar memplot pemain sayap sebagai striker seperti yang kerap dilakukan oleh Guardiola di Manchester City. Pep Guardiola bersama Manchester City kerap bermain tanpa penyerang murni pada musim 2020-2021. Hal itu dilakukan karena stok striker berkualitas masih menjadi masalah serius di Timnas Indonesia. Bahkan Sintayong sampai meminta rekomendasi striker berkualitas kepada publik sepak bola Indonesia. Sintayong pun akhirnya mengakali hal tersebut dengan bermain tanpa penyerang murni. Seperti pada SEA Games 2021 lalu, Sintayong kerap memasangkan Irfan Jauhari dengan Ronaldo Kuate yang berposisi natural sebagai sayap di posisi striker tengah. Sintayong pun mengakui yang melakukan hal itu dengan tujuan mengakali kurang tajamnya penyerang lokal. Sebab saat ini menurutnya belum tersedia striker bagus di Indonesia. Sintayong mengatakan menyukai pemain depan yang aktif bergerak di area pertahanan lawan. Pelatih berusia 52 tahun itu meyakini bahwa kemungkinan menang akan semakin besar jika pemain depan aktif bergerak. Gaya main seperti itu umum dilakukan pelatih-pelatih top Eropa seperti Guardiola dan juga Erik ten Hag. Terbaru, Ten Hag juga menekankan pemainnya lebih sering bergerak di area pertahanan lawan. Menpora bocorkan naturalisasi Jordi Amat JS sudah ditandatangani oleh Presiden. Menpora RI Zainuddin Amali membocorkan soal perkembangan proses naturalisasi Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Said Patinama, di mana dia memastikan bahwa berkas naturalisasi dari ketiga pemain keturunan tersebut telah ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo. Meski demikian, proses naturalisasi masih berjalan karena berkas ketiga pemain keturunan itu tertahan di DPR yang diketahui sedang memasuki masa reses atau kunjungan kerja.
Pernyataan Menpora sekaligus menjawab rasa penasaran penggemar mengenai lamanya proses naturalisasi ketiga pemain yang diajukan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Belum lama ini, Exco PSSI Hassani Abdul Ghani menyampaikan bahwa perkasa Sandy Walsh dan Jordi Amat masih dievaluasi oleh DPR. Sehingga mereka tidak bisa menjalani sumpah WNI dan bermain di kualifikasi Piala Asia 2023. Lebih lanjut lagi, Menpora memastikan bahwa pemerintah mendukung penuh proses naturalisasi jika memang sesuai dengan kebutuhan jangka panjang timnas Indonesia. Pemerintah juga akan memfasilitasi jika ada nama baru yang akan diajukan oleh PSSI. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything